Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam Golden Habit Forum episode ke yang 121. Setelah sebelumnya pada minggu lalu kita rehat sejenak. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan suasana yang ceria, sudah dengan suasana yang insya Allah penuh akan keberkahan kita bertemu kembali. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini juga Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca sudah membersamai kita kembali dan insya Allah beliau akan melanjutkan pembahasan dari Golden Habit Forum berkenaan dengan sehatnya berwudu. Ini sebenarnya melanjutkan dari topik yang beberapa waktu lalu. Insya Allah pada hari ini akan diteruskan oleh Dr. Agus untuk membahas bagaimana sehatnya dalam berwudu. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita pada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu seluruh Golden Habit Forum, baik sebelum kita mulai sama-sama mari kita buka Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz Agus Sukaca waktu dan tempat pada pagi hari ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, di episode ke-121 ini kita dapat kembali berjumpa, bersilaturahim setelah Sabtu yang lalu terpaksa rehat sejenak karena saya dipaksa oleh Bu Direktur Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya untuk dirawat di rumah sakitnya Pak Zairi dan Pak Zairi Palangkaraya. Ya. Sehingga mohon maaf di hari Sabtu yang lalu tidak bisa online. Ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah baik, sudah sehat, sehingga bisa menghadiri ya, Rakornas ya, MPKO tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Dafam Kulon Progo dekat Bandara Iya. Alhamdulillah ini sebuah kesyukuran ya, kita bisa kembali bersilaturahim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita masih melanjutkan topik kita yang lalu ya, tentang wudhu, masih sehatnya wudhu. Jadi mungkin sedikit review dari apa yang kita bahas di episode 120 yang lalu, bahwa wudhu itu ternyata melindungi dari bahaya yang berasal dari lingkungan kita. Menjadi salah satu cara untuk bisa hidup lebih sehat.
Di Sabtu sebelumnya, ya, kita sudah sampaikan secara umum bagaimana wudhu itu memberikan dampak sehat. Nah, sekarang kita akan mencoba satu persatu bagaimana wudhu itu memberikan kontribusi atas kesehatan kita. Meskipun kita tahu bahwa kita beribadah itu motivasinya bukan untuk sehat, tapi motivasinya kita sandarkan kepada Allah. Nah, sehat itu ya hanya sebagai bagian atau efek bebungah kalau bahasa Jawanya, ya, efek yang menggembirakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berwudu, ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah niat. Niat berwudu karena Allah semata. Nah, niat ini tidak perlu dilafalkan, ya. Cukup di dalam hati bahwa kita berwudu, ya, itu dasarnya karena ini adalah bagian dari perintah Allah. Jadi kita berwudu karena Allah semata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menuntunkan untuk mengucapkan Bismillah. Tawaddu'u Bismillah. Ya. Berwudulah kamu dengan Bismillah. Jadi ketika kita mulai mau mengambil wudhu, kita Bismillah, saya wudhu karena Allah. Nah, niat ini menjadi penting karena setiap amal itu nilainya bergantung dari niatnya. Nah, kita menyandarkan amal wudhu dilakukan semata-mata karena Allah. Sekali lagi, sehat bukan tujuan wudhu, tetapi bagian karunia Allah bagi yang berwudhu. Ya, kita yang penting adalah saya berwudhu itu karena Allah. Nah, kalau Allah memberikan karunia kesehatan, nah itu sesuatu anugerah yang kita harus syukuri. Ini yang pertama, kita niat berwudu karena Allah semata. Kemudian kita membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyelai jari jemari. Ya, jadi wakhalil bainal asabi, ya, dan sela-selai jari. Jadi kita ya berwudu itu sambil ketika mencuci tangan itu dengan menyela-nyelai jari sehingga semua bagian tangan itu kemudian tercuci, ya, tercuci. Ya. Beliau juga mencontohkan cara membasuh anggota wudhu dengan sedikit menggosok. Ya, jadi bukan hanya sekedar membasahi, tetapi dengan menggosok. Istilahnya warsilu. Warsilu kalau kita mencuci, itu kan ada nguceknya, ya, ada proses untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Jadi tidak cukup dengan membasahi, tidak cukup dengan mencelup, ya, tapi dengan menggosok. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu dengan membasahi saja itu dampaknya itu pada aliran darah menuju tangan itu kemudian menjadi lebih lancar. Itu baru pada pembasahan. Nah, menggosok ini akan memberikan efek yang juga lebih kuat. Kita tahu ini tangan yang pertama kali dibasuh, ya, ketika kita berwudu itu kan pertama kali yang dibasuh adalah tangan, ya, tangan pergelangan tangan itu. Kita tahu tangan itu paling banyak menyentuh yang ada di lingkungan. Kita makan pakai tangan, ya. Kita memegang barang pakai tangan,
Nah, ini paling banyak ya, paling banyak berinteraksi dengan yang lain-lain, sehingga kalau ini kita jaga kebersihan, ya, ini akan menyelamatkan kita dari berbagai kotoran-kotoran yang menempel pada tangan kita. Sebaliknya kalau tidak kita lakukan pembersihan dengan baik, ini akan menjadi apa? Menjadi penyebaran, menjadi media penyebaran bakteri, virus, ya, mikroba lain yang nempel di situ. Ya. Apalagi kalau makan nggak dicuci dulu, ya ini kita secara rutin kita dengan berwudu itu harus membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Nah, dengan berwudu ini dibersihkan secara periodik, ya. Kalau kita minimalis, minimal kita 5 kali di dalam sehari kita berwudu. Tapi kalau kita melakukan penjagaan terhadap wudu, setiap kita hadas kita berwudu, berarti kita membersihkan tangan ini menjadi lebih banyak lagi. Nah, fungsi lain Bapak Ibu sekalian dengan menggosok-gosok tangan itu, ya, ini dalam ilmu kedokteran timur, tangan kita itu merupakan organ yang penuh dengan refleksi organ-organ dalam. Sehingga dengan memanipulasi tangan dengan gosokan-gosokan tertentu pada semua bagian, itu akan menstimulasi organ-organ yang terefleksikan di tangan kita itu menjadi lebih sehat. Ada mata, ada usus, ada paru-paru, ada ginjal, ada jantung, itu refleksinya semua ada di dalam tangan kita. Nah, wudu itu akan menstimulasi. Sehingga ketika kita berwudu itu kita perhatikan betul ya, kita perhatikan betul. Ya, ini tangan, ya tangan ini kita cuci ya sampai 3 kali. Setiap kalinya ya jangan cuma basah. Ya. Setiap kalinya ya betul-betul kita gosok, kita gerakan-gerakan semacam memijit pada semua bagian tangan kita, sehingga organ-organ yang terefleksikan di tangan itu menjadi lebih sehat. Ini baru membasuh tangan atau mencuci tangan. Ya. Makna simbolik lainnya, ya, tangan ya, ini selanjutnya akan menjadi alat untuk membersihkan organ-organ wudu yang lain. Ya. Jadi nanti setelah itu kita berkumur, ya, ngambil airnya juga dengan tangan. Ya. Nanti kita cuci muka, itu ngambil airnya juga dengan tangan. Nah, kemudian menggosoknya juga dengan tangan. Selanjutnya kita melakukan dengan tangan ini. Ini mempunyai makna simbolik bahwa kalau kita ingin mengajak orang lain berbuat baik, kita harus baik dulu. Ini akan membersihkan organ wudhu yang lain. Maka ini harus bersih dulu. Tangan yang berfungsi untuk membersihkan organ wudhu yang lain, itu mesti kita bersihkan terlebih dahulu, sehingga ketika nanti membersihkan yang lain, dia sudah bersih dulu. Ini memiliki makna simbolik keteladanan. Nah, ini luar biasa ini ya, baru membasuh tangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah membasuh tangan, ya, ini tangan sudah bersih, ya, sudah bersih. Ya. Kita kemudian berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Ya, jadi kita kumur-kumur, ya. Bagian kita kita isep di hidung kita, ya. Ini berkumur-kumur. Abdullah bin Zaid radhiyallahu menceritakan bahwa setelah Nabi SAW membasuh kedua tangannya, lalu berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah. Jadi mengisap airnya itu dengan tangan sebelah, artinya tidak dengan 2 tangan, ya, dengan separuh tangan, dengan 1 tangan, ya, sebanyak 3 kali.
untuk menjaga kebersihan dan keharuman mulut, Rasulullah menganjurkan bersikat gigi dalam setiap wudhu. Bahkan beliau mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, ya, akan aku perintahkan mereka selalu gosok gigi, bersiwak. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, kita tahu ya, mulut itu fungsi penting yang diembannya antara lain adalah makan. Nah, ketika makan, tentu banyak sisa makanan yang tertinggal di mulut, sela-sela gigi. Nah, kalau ini tidak sering berkumur, maka akan menjadi tempat bersarang bakteri. Kalau makanan itu terselip di gigi, misalnya kemudian membusuk, ya, lama-lama akan muncul bakteri yang itu akan menimbulkan problem pada gigi kita, problem pada mulut kita. Nah, dengan berkumur itu dapat membersihkannya. Kemudian menyedot air lewat hidung. Ya. Itu kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, hidung kita itu banyak bulu-bulu, ya, rambut. Ya. Rambut itu fungsi pentingnya adalah menyaring udara yang kita hirup ke paru-paru supaya kotoran-kotorannya itu tertangkap di rambut-rambut yang ada di dalam hidung kita. Tanpa menyedot air dalam hidung, ya, itu bulu-bulu tadi akan mudah jenuh dengan kotoran karena dia nangkap kotoran, ya, karena dia nangkap kotoran, nah dia jenuh sehingga fungsi untuk menahan kotoran masuk ke dalam paru-paru itu menjadi tidak optimal. Sehingga dengan menyedot air ke dalam hidung itu akan membersihkan rambut yang berfungsi menjadi penyaring tadi. Ini akan menjamin udara yang masuk ke paru-paru itu yang bersih karena kotorannya sudah ditangkap oleh rambut-rambut yang ada di dalam hidung kita. Nah, di Mesir ya, itu ada sebuah penelitian, ya, orang yang menyedot air, ya, itu insidensi atau terjadinya ISPA itu kecil sekali. Berbeda dengan yang nggak pernah, itu insidensinya cukup tinggi, tapi mereka yang sering melakukan itu kemungkinan terjadi infeksi saluran napas bagian atas itu menjadi kecil sekali. Dan jarang ya ditemukan bakteri atau virus ya bagi mereka-mereka yang sering berinsekut. Memang Bapak-Ibu sekalian, ini menyedot air dalam hidung itu kalau nggak biasa itu kayak mapeng gitu ya, nggak enak rasanya ya. Tapi kalau sudah biasa ya, itu insya Allah nggak ada masalah. Nah ini makna dari berkumur-kumur ya, itu ternyata bagi kesehatan luar biasa. Belum lagi gerakan air yang dikumur-kumurkan. Jadi bukan hanya sekedar menyedot air ke dalam mulut kemudian dibuang, tapi harus harus dikumur-kumurkan dulu. Nah, kumur-kumur itu ada gerakan-gerakan air yang dia akan menimpa lidah, menimpa pipi bagian dalam, ya, yang kemudian dia akan membuat gerakan semacam pijitan-pijitan. Nah, ini pijitan pada lidah, pada pipi bagian dalam, itu juga mempunyai makna kesehatan bagi ilmu kedokteran timur. Dan kedokteran timur ini sudah berkembang sedemikian rupa ya sehingga menjadi pilihan ya pilihan untuk menjaga kesehatan karena ini sifatnya lebih ke arah penjaga. Nah sehingga Bapak sekalian
ketika kita berkumur, usahakan kita berkumur dengan sungguh-sungguh. Kita mengambil air separuh pakai tangan satu, ya, kita kumur-kumurkan, baru kemudian kita buang selama 3 kali. Ini baru pada aspek kumur-kumur, ini juga sudah memiliki makna kesehatan yang luar biasa. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, setelah kita berkumur, kita membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, dari Abu Umamah. Jadi kita membasuh wajah 3 kali, itu kira-kira begini ya sekalian. Ya. Kemudian ujung jari kita itu sampai ke ke ujung mata itu, mengucek di situ. Sementara jempol kita menyela-nyelai janggut. Ya, yang punya jenggot juga menyela-nyelai jenggot. Ya. Nah, ini. Sehingga tidak ada bagian muka yang tidak terkena pijatan. Ya. Jadi semua bagian ini kita begini, sekalian ini. Ya. Nah, kemudian masuk ujung jari ke ujung ujung mata, kemudian jempol kita itu menyela-nyelai jenggot atau janggut, ya. Nah baru begini. Ini pada waktu kita membasuh wajah 3 kali, ya, dengan tekanan. Ini menurut hadis dari Tirmidzi, ya, dan Ibnu Majah. Bagi yang berjenggot dituntunkan supaya menyela-nyelai jenggotnya. Yukhallilu lihyatihi, ya, menyela-nyelai jenggotnya. Nah, Bapak sekalian, kita tahu wajah kita itu adalah bagian paling banyak terpapar. Karena ibu-ibu, aurat yang tidak perlu ditutup itu adalah muka untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak, muka juga jarang atau tidak pernah tertutup. Kecuali pada masa COVID kemarin ya kita terpaksa pakai masker, ya, tetapi secara umum muka kita itu adalah bagian yang paling banyak terpapar. Terpapar sinar matahari, terpapar debu, ya. Nah, ini bagian yang harus dibersihkan, ya. Nah, kita tahu juga bahwa wajah adalah bagian dari ekspresi jiwa. Sehingga mencuci wajah, ini aliran darah ke wajah menjadi lancar, ya. Wajah kita menjadi bersih, bersinar. Dari orang yang biasa berwudu, itu wajahnya lebih bersinar. Di samping itu, ya, idza tawadda al-abdul muslim, kalau seorang hamba muslim itu berwudu, faghasala wajhahu, ya, kemudian dia mencuci mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin, akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan. Dari apa? Nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', ya. Kesalahan yang diakibatkan oleh pandangan matanya. Jadi bersama dengan air yang keluar, yang membasahi wajah, itu akan keluar juga kesalahan-kesalahan. Ini makna simboliknya,
bahwa kita membasuh wajah itu membersihkan wajah kita dari berbagai macam kesalahan akibat yang dilakukan oleh wajah kita. Dan indera terpenting yang ada di dalam wajah kita itu adalah mata. Mata ini mengindra dengan penglihatannya apa yang ada di sekitarnya untuk kemudian diproses di dalam memori kita, di dalam otak kita. Nah, kalau yang dilihat itu bagus-bagus, maka dia akan menghasilkan memori yang bagus. Otaknya bagus. Tapi kalau yang dilihat adalah yang buruk-buruk, maka juga akan menghasilkan memori yang buruk. Nah, kita dengan berwudu membasuh wajah itu, filosofinya adalah kita mesti mengenali kesalahan apa yang dilakukan oleh indera yang ada di wajah, utamanya mata, selama masa wudhu tadi. Sebelumnya sampai ketika kita wudhu, kesalahan apa yang kita lakukan. Mungkin kita kemudian bisa mengenali, oh saya tadi melihat ini, melihat itu, yang seharusnya tidak boleh saya lihat, gitu ya. Kemudian itu memberikan efek pada pikiran kita. Nah, dengan pengenalan itu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah ya, akibat dari pandangan yang tidak baik tadi menjadi Engkau ampuni sehingga tidak berefek buruk pada memori saya, pada pikiran saya, pada otak saya. Nah, ini mestinya ketika kita membasuh muka itu kita memahami itu. Sehingga ini juga menjadi proses untuk melakukan introspeksi diri. Ya. Tadi mata kita melihat apa, ya Allah, kenapa tadi itu kok tak lihat, melihat tontonan-tontonan yang tidak selayaknya kita tonton, yang bisa merusak, ya, melihat acara-acara riba, ya, itu acara-acara yang penuh dengan riba dan lain sebagainya, apa di TV, apa di YouTube dan lain sebagainya, ya. Nah, kita kemudian mengenali, nah ketika kita berwudu itu kita mukhlisin alahuddin secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kesalahanku tadi kiranya dapat Engkau ampuni. Aku akan berusaha tidak lagi melakukan ke depan. Nah, kalau ini kita sudah mempunyai mekanisme seperti ini setiap kita berwudu, maka wudu itu akan menjaga pandangan kita. Ya, menjaga pandangan kita dan kita berusaha hanya memandang sesuatu yang baik-baik saja. Ini pada wudu. Jadi pada membasuh muka itu menggugurkan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh muka kita. Utamanya adalah mata kita. Nah, ini membasuh wajah. Makna kesehatan lain, nah, di dalam ilmu refleksi ada juga itu ya. Jadi pijat-pijat pada bagian wajah itu ternyata juga mempunyai pengaruh di dalam kesehatan. Ada totok wajah, ada pijat wajah, ya, yang itu juga akan memberikan efek yang positif bagi kesehatan kita. Selanjutnya, Bapak sekalian, kita membasuh tangan kanan, ya, tangan kanan sampai siku, ya, 3 kali. Ya. Jadi tangan kanan dulu 3 kali. Ya. Jadi posisi membasuh tangan mestinya begini. Air kalau kita pakai keran, kita
tiriskan di telapak tangan dulu, ya. Kemudian kita dengan tangan kiri, ya, kita usap sambil kita tekan sampai ke siku, kemudian kita tangkupkan begini naik ke atas sehingga semua bagian tangan itu kena tekanan tangan sebelahnya. Jadi ketika kita membersihkan atau mencuci tangan kanan, itu yang bertugas adalah tangan kiri. Ya. Ini kalau Dr. Joko mau operasi, itu kan posisi ngambil airnya kan tangannya begini, telapak tangan berada di atas, ya, baru kemudian ini lebih higienis, ya, dan menjamin tangan kita itu juga lengan, maaf ya, ini membahas lengan kita itu menjadi lebih bersih, ya. Kanan 3 kali, baru 3 kali, ya. Mulai dari yang kanan, ya. Rasulullah meminta kita untuk senantiasa menyempurnakan wudhu dengan melebihkan basuhan. Artinya apa? Ya kalau kita cuma sampai ke siku bisa naik sedikit, ya. Nah, ini dengan aliran air yang cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tangan ini juga merupakan organ yang sangat penting, ya. Nah, kalau tangan ini sampai ke ini ya, sampai telapak tangan ini tangan. Kalau di sini sudah lengan, ya. Jadi ini adalah lengan yang kita basuh setiap hari. Nah, itu mempunyai makna simbolik, ya, bahwa perbuatan kita itu harus senantiasa kita jaga tetap bersih. Ya. Jadi tangan dan lengan menyimbolkan perbuatan. Nah, ketika kita membasuh lengan kita, maka dosa-dosa kita juga akan ikut gugur bersama dengan jatuhnya air dari lengan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata wudhu itu memiliki makna simbolik yang luar biasa, di samping juga makna sehat yang juga luar biasa. Barangkali sementara sampai di lengan dulu. Sisanya kita teruskan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan dari para sejawat, para ustadz, para kiai, Bapak Ibu sekalian, segenap partisipan, sehingga kita lebih kaya di dalam memaknai ibadah kita, bukan sekedar sesuatu yang berjalan ritual, rutin, kita lakukan tiap hari, tetapi ada kandungan makna-makna yang sangat dalam di dalam setiap ibadah kita. Sementara demikian, hadanallahu ajma'in, nasrunallahu fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.